penting nggak sih peran orang tua dalam hal ini untuk ya anak-anak biar bisa minat bacanya itu meningkat, Pak? Betul. Nah. Kalau saya anggap untuk orang tua, termasuk juga mungkin guru dan lingkungan kita sekitar, memperhatikan hal ini. Hal-hal langkah apa sih upaya dari dinas ini untuk meningkatkan literasi di tengah masyarakat kita nih, Pak? Sebenarnya kami kalau terkait dengan masalah tadi kita anggap masih kurang ya minat baca itu, kami sudah melaksanakan beberapa kegiatan. Seperti apa sih Bapak melihat perkembangan literasi kita di masyarakat yang masih sangat minim, terutama minat baca kita juga rendah, itu seperti apa sih Bapak ngelihat itu, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Busama ID. Balik lagi bersama saya Aditya Setiawan dalam program podcast Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan Busam.id. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, dan sebelum kita sambut tamu kita akan membahas terkait perkembangan perpustakaan di era digitalisasi. Nah, mungkin ini sangat cocok nih sama bintang tamu kita hari ini. Langsung saja kita sambut, ini dia Bapak Nur Hikmah. Beliau merupakan pustakawan ahli madya dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda, Pak ya? Betul. Oke. Saya bagusnya manggil Bapak, Abang, atau Kakak nih? Silakan saja. Oke, yang mana? Abang aja ya, biar agak muda nih, Bang. Siap. Nama panggilannya siapa, Bang? Inui. Inui. Betul. Bang Inui. Oke, Sobat Busama, boleh diperkenalkan ke Sobat Busama ID nih, Bang? Baik, terima kasih. Saya telah diundang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Nur Hikmah. Saya bertugas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda yang tadi juga diperkenalkan oleh Mas Adit. Saya bertugas di Perpustakaan Kota Samarinda ini udah sekitar 4 tahun. Oke. Saya adalah pustakawan ahli madya. Mungkin banyak orang awam tidak terlalu paham sebetulnya tugas pustakawan ya. Pustakawan ini sebenarnya bisa ada di dinas perpustakaan, bisa juga di sekolah, di perguruan tinggi. Intinya mereka adalah orang yang secara profesional bekerja di perpustakaan secara penuh. Ya, mengelola buku, memberi penjelasan pemanfaatan perpustakaan kepada pengunjung, juga pembinaan kepada perpustakaan yang ada di wilayahnya. Demikian. Kalau untuk Bang Inui sendiri, tugasnya Bang, bisa lebih dikasih tahu? Saya lebih banyak pembinaan. Sebenarnya begini, di perpustakaan ini kan kita, karena perpustakaan Kota Samarinda ini semakin hari semakin banyak pengunjungnya. Jadi salah satu tugas harian saya adalah menerima pengunjung tersebut. Baik yang datang perorangan maupun yang datang per kelompok. Kalau perorangan biasanya mereka minta bantu dicarikan literatur tertentu. Kemudian saya dan juga beberapa pustakawan yang lain yang bertugas itu bisa mengarahkan lah. Baik mencari buku yang fisik, atau kami kan juga punya personal komputer, ada 12 yang boleh dipakai secara umum oleh masyarakat. Kita juga membina mereka untuk mengajarkan bagaimana mencari informasi yang valid, yang mudah melalui komputer yang tersedia. Jaringan internetnya juga aman. Nah, kemudian kalau mereka datang berombongan, biasanya kita ajak berkeliling, atau kita ada ruangan tertentu seperti ruangan aula gitu. Kalau jumlahnya banyak, kita beri penjelasan perkenalan tentang perpustakaan secara umum, kemudian bagaimana pencarian buku dan informasi. Kemudian kami juga di waktu-waktu tertentu ke lapangan. Perpustakaan sekolah, perpustakaan di dinas-dinas di kantor, juga perpustakaan yang ada di kelurahan dan di kecamatan. Pak, ini kan kita tahu nih, kita tarik ke belakang terkait minat baca dan literasi. Kalimantan Timur ini bisa dibilang ya nggak rendah banget, tapi ya lumayan rendah, Pak. Nah, seperti apa sih Bapak melihat perkembangan literasi kita di masyarakat yang masih sangat minim, terutama minat baca kita juga rendah, itu seperti apa sih Bapak ngelihat itu, Pak? Ya, memang berdasarkan survei ya, seringkali kalau survei internasional itu menyatakan tingkat literasi, kegemaran membaca Indonesia secara umum itu rendah. Contohnya adalah ada salah satu artikel yang menyebutkan bahwa Indonesia itu nomor 61 dari 62 negara
terendah. Peringkat 2 berarti, Peringkat Bang. 2 paling bawah. Ya. Nah, ini sering menjadi lelucon ya, menjadi joke di kalangan pencinta buku. Bener. Kita apakah memang benar begitu? Walaupun saya pernah mendapat berkomunikasi dengan Kepala Perpusnas RI, beliau meragukan karena survei itu kok beliau tidak pernah tahu ya bagaimana cara pengambilan datanya. Jadi menurut saya survei-survei ini harus jelas juga siapa yang menjadi responden, bagaimana pengambilan datanya. Tapi kalau khusus untuk Indonesia, Perpusnas RI itu udah mengadakan sejak 4 tahun ini. Beberapa kota dijadikan sampel. Nah, Samarinda ini termasuk. Jadi di tahun 2022 Samarinda itu memperoleh nilai 69. Sementara di tahun 2023 74. Artinya ada peningkatan. Tapi seringkali juga kan ini kan orang menganggap hanya data statistik. Kenyataan di lapangan itu bagaimana sih gitu. Nah, yang saya dapati memang minat masyarakat membaca itu memang sebenarnya meningkat. Yang pasti saya lihat banyak klub baca. Misalnya Samarinda Book Party yang rajin ngadakan membaca bersama, membahas buku. Kemudian ada juga buku etam dan beberapa komunitas lain. Artinya masyarakat terutama di kalangan muda, Gen Z, termasuk milenial juga banyak nih yang tertarik dengan buku. Nah, terkait dengan tadi apakah era digital ini mengubah mereka? Nah, iya tuh, Bang. Sebenarnya menurut saya iya. Karena saya perhatikan di lingkungan saya, termasuk di keluarga anak-anak saya, kecenderungan membaca buku fisik ini memang menurun. Mereka sangat terdistraksi dengan gadget. Nah, kalau gadget kan kita banyak visualnya juga, ada soundnya juga. Sementara buku itu memerlukan konsentrasi yang lebih tinggi, sehingga kalau mereka harus meluangkan waktu yang panjang, mungkin tidak siap untuk itu. Nah, tapi kita juga sebenarnya memiliki buku-buku digital ya. Kalau Samarinda kami memiliki e-Samarinda, itu bisa di-download sebenarnya dengan gratis di aplikasi, bisa di baik di Play Store. Di Play Store bisa. Kalau di perpustakaan Kaltim punya e-Kaltim. Kalau di nasional tuh ada e-Samarinda. Nah, sebenarnya tawaran itu banyak, tapi memang mungkin kurang tersosialisasi, ataupun yang sudah tahu tetap lebih memilih yang media sosial untuk mereka nikmati. Pak, kan kemarin saya sempat berbincang dan mengundang para penulis buku dan pencinta literasi. Mereka bilang bahwa dengan adanya gadget ini kan perkembangan digitalisasi sangat masif, Pak. Mereka bilang, oh nggak afdol tuh Bang, namanya kalau baca buku itu digital. Yang baca buku beneran tuh fisik, itu seperti apa, Pak? Kalau saya pribadi, karena saya adalah dari era lama ya, dari generasi yang dulunya memang biasa menikmati dengan buku fisik, memang sensasi membaca buku fisik itu tidak tergantikan. Walaupun saya masih rajin mencari buku-buku digital, tapi itu masing-masing ada ke positif negatifnya. Kalau buku fisik, saya tetap suka membaca itu karena ada sentuhan emosi gitu ya. Saya bisa bolak-balik melihat cover dengan sesuka hati. Halaman itu saya kadang-kadang ini saya temukan juga dengan beberapa teman suka mencium bau buku. Kertas buku itu yang khas kertas baunya. Khas. Itu kalau ada penelitian sih katanya karena itu kan bau alam, karena kertas itu dari pohon kayu, kita ada kedekatan dengan itu. Bagi saya mungkin bisa jadi. Tapi saya di saat tertentu ketika membaca dan ingin meresapinya, memang benar buku itu suka saya cium, saya tutupkan ke wajah gitu. Nah, kemudian saya juga suka menganggap itu sebagai koleksi yang bisa saya pegang, saya bawa ke sana kemari, saya pandangin, saya susun di rak buku. Nah, sementara buku di digital kan tidak bisa begitu ya, ada keterbatasan. Tapi kalau saya memandangnya buku digital atau buku fisik itu sebenarnya bukan saling berlawanan, bukan versus, itu saling melengkapi. Karena ada saat tertentu, katakan saya membuat penelitian, kemudian menulis, mencari bahan referensi yang hanya saya petik sedikit. Kalau saya membeli bukunya kan terlalu mahal. Mencari di perpustakaan pun mungkin terbatas karena saya mungkin mencarinya referensinya yang di luar gitu ya. Nah, dengan buku digital saya kan bisa cari di Perpusnas, bisa cari di Gramedia Digital dan seterusnya.
Nah, itu kan hanya saya perlu kutip sedikit. Oke. Kalau saya membeli kan mahal nih. Iya. Nah, saya kutip sedikit itu kan hanya dengan membaca sekilas mana bagian yang penting, itu saja yang saya kutip. Jadi kalau dari segi itu buku digital sangat membantu. Tapi kalau mau dijadikan koleksi, dijadikan teman dalam sehari-hari, saya lebih meyakini buku fisik. Oke. Nah, kan dengan era digitalisasi ini juga tentu ketergantungan anak, apalagi Gen Z, Iya. Gen Alpha sekarang ini lebih fokus kepada gadget, Pak. Penting nggak sih peran orang tua dalam hal ini untuk ya anak-anak biar bisa minat bacanya itu meningkat, Pak? Betul. Heeh. Kalau saya anggap untuk orang tua, termasuk juga mungkin guru dan lingkungan kita sekitar, memperhatikan hal ini. Karena kalau buku fisik, orang mudah mendeteksi kalau itu memang tidak layak bagi si anak ya. Oke. Karena begitu dia membuka, kelihatan Kelihatan covernya, covernya, dia meletakkan di meja, orang tua juga Oke. melihat, oh ini buku yang tidak pantas untuk dia gitu. Tapi begitu buku ini buku digital, dia kan tidak bisa tersamarkan. Benar. Dia hanya bermain, kelihatan aja melihat gadgetnya, padahal isinya kan di dalam itu kita tidak bisa Benar. mendeteksi. Saya sering mencontohkan buku-buku yang seperti katakan ya, ada di Webtoon, ada di Wattpad. Ada beberapa yang menurut saya, karena saya juga suka sebenarnya ya, sebenarnya ada beberapa yang bermanfaat. Banyak juga penulis-penulis Indonesia yang berbakat yang ada di situ menyumbang tulisannya. Tapi kan seringkali juga kita temukan itu yang sebenarnya tidak pantas, baik karena kekerasan, karena seksualitas dan sebagainya. Nah, orang tua dalam hal ini tentu harus mendeteksi hal itu. Apakah sejak awal itu sudah memberikan agar mereka hati-hati dalam memberi warning, Pak, ya? memberi warning, atau juga mengecek apa yang dibaca oleh anak. Dan yang terpenting menurut saya komunikasi, artinya berdiskusi dengan si anak, sehingga ketika anak itu merasa ada bacaan yang tidak layak atau dia merasa aneh, dia bisa langsung bertanya kepada orang tuanya, bukan malah semakin larut mencari di internet atau bertanya kepada teman-teman yang juga teman-teman mereka yang juga tidak paham dengan hal itu. Nah, ini yang membahayakan. Oke. Berarti memang peran orang tua tuh sangat penting di sini, Penting Pak, ya. sekali, iya. Nah, dari Bapak sendiri selaku pustakawan ahli madya tentunya di Dinas Perpustakaan Kearsipan Kota Samarinda tuh hal-hal langkah apa sih upaya dari dinas ini untuk meningkatkan literasi di tengah masyarakat kita nih, Pak? Sebenarnya kami kalau terkait dengan masalah tadi kita anggap masih kurang ya minat baca itu, kami sudah melaksanakan beberapa kegiatan. Yang perlu disampaikan juga, gedung di Dinas Perpustakaan Kota Samarinda Jalan Kusuma Bangsa kan sudah semakin bagus. Sudah keren, Pak. Sudah keren. Iya. Itu ada sebagian anggaran itu dari APBD Kota Samarinda, sebagian bantuan dari pusat melalui dana DAK. Nah, gedung ini 3 tahun terakhir ini kan udah kelihatan semakin menarik. Benar. Ini salah satunya merubah image bahwa perpustakaan itu hanya sekedar tempat membaca buku gitu ya. Sebenarnya di sana kita kan sudah semakin banyak, akses internet semakin kencang. Betul. Kemudian mereka pun bisa bersantai membaca buku. Jadi ada unsur rekreasinya. Banyak buku-buku fiksi seperti novel, komik pun ada. Kemudian mereka kalau mau berselancar di internet mencari informasi juga banyak kesempatan untuk itu. Nah, ditambah lagi kami beberapa tahun terakhir ini mengadakan lomba-lomba yang semakin menarik minat, terutama dari generasi muda, agar rajin berkunjung ke perpustakaan. Contohnya kami mengadakan Duta Baca. Di tahun 2024 kami mengadakan Duta Baca khusus remaja. Di tahun 2023 kami mengadakan Duta Baca untuk umum, utamanya mahasiswa. Kemudian kami juga mengadakan lomba fotografi. Lomba fotografi ini objeknya adalah lingkungan sekitar perpustakaan di mana ada aktivitas literasi. Nah, ini menarik minat karena mereka mengambil fotonya kan harus di perpustakaan. Kemudian kalau mengupload, mempostingnya di IG juga harus tag perpustakaan. Nah, ini peminatnya sangat banyak karena mereka tidak dibatasi menggunakan kamera profesional. Pakai HP pun boleh. Nah, juri-jurinya kami undang adalah memang para ahlinya sehingga hasilnya bisa maksimal. Jadi ada juga lomba menulis cerpen, lomba menulis puisi, feature. Tema-temanya pun harus ada kearifan lokal,
Nah, ini yang semakin membuat mereka berminat ke perpustakaan. Kemudian kami juga mengadakan resensi buku. Bukunya wajib yang dari perpustakaan. Mau tidak mau mereka menjadi anggota perpustakaan, pinjam buku di perpustakaan, baru meresensinya. Untuk meresensi itu, Pak ya. Pak, itu kan merupakan salah satu upaya dari Dinas Perpustakaan Kearsipan Kota Samarinda menarik minat baca masyarakat Samarinda, Pak ya. Nah, ini kita mungkin bisa lebih didetailkan lagi nih Pak kepada teman-teman Sobat Busa Maidi, apa sih fasilitas yang disediakan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda? Tadi kan ada internet yang sangat kencang, buku-buku bisa lebih detail lagi mungkin dijelaskan nih biar berminat teman-teman ke sana. Jadi Sobat Busam ID yang belum pernah datang ke Dinas Perpustakaan Kota Samarinda, silakan berkunjung. Gambaran saja, luas lahan kami itu ada sekitar 5 hektar. Kemudian gedungnya, kalau gedung untuk manajemen, artinya yang pegawai yang bekerja, itu ada 920 meter persegi. Khusus untuk layanan ada 1.200 meter persegi. Terdiri dari 2 lantai, semua full AC. Nah, jadi kita kalaupun mau membaca pasti nyaman, ngadem lah di sana gitu ya. Nah, kemudian buku kami, buku fisik itu ada 56.000 eksemplar. Dengan terdiri dari 29.000 judul. Nah, pencarian bukunya sangat mudah karena kami katalognya sudah digital. Jadi tinggal datang, kalau memang merasa kesusahan, banyak petugas yang siap bantu. Nah, kemudian semua itu dibuat dengan nyaman, warna-warna yang menarik, kemudian ada kursi-kursi yang tersebar, kemudian juga fasilitas tadi seperti disampaikan ada komputer 12 unit yang bisa dipakai untuk umum, ada internet yang bisa dimanfaatkan, mau pakai gadget sendiri, kita berikan passwordnya juga. Nah, kemudian di bagian depan kita punya sarana outdoor, taman gitu ya, itu bisa untuk membaca, bermain, berolahraga. Nah, yang menarik nih, taman itu kami kami gedungnya itu punya filosofi ya gitu ya ketika dibangunkan. Gedungnya itu seperti buku yang tertutup. Bentuknya itu seperti buku sehingga pengunjung itu ketika menuju, kita siapkan tangga yang seperti lembaran-lembaran kertas. Kita harapkan mereka melalui lembaran itu masuk ke gedung dan membuka buku yang ada di sana. Nah, yang menariknya lokasi ini udah pernah dipakai orang untuk pre-wedding. Pre-wedding. Benar, jadi kami silakan saja. Itu kami silakan masyarakat yang mau berfoto pre-wedding. Dan yang sering ini juga siswa-siswa yang membuat buku tahunan. Nah, mereka biasanya mempunyai tema tertentu. Itu biasanya tema literasi, tema pemuda eksekutif gitu, seperti di kantor-kantor gitu. Nah, pernah juga dipakai untuk acara foto-foto keluarga. Kemudian syuting juga, syuting yang berbagai macam. Contohnya syuting untuk promosi sesuatu produk. Nah, sebenarnya kami persilakan. Oh iya, satu lagi, kami punya aula, kapasitasnya 100 orang. Kemudian ada ruang pertemuannya juga yang muat 40 orang. Itu bisa dipakai gratis oleh masyarakat sepanjang kegiatannya terkait dengan literasi. Silakan datang melihat lokasinya. Kalau memang tertarik, bisa komunikasi dengan para petugas. Sobat Busa Maidi, seperti yang dijelaskan Bang Inu, itu banyak banget fasilitas yang disediakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda. Salah satunya komputer, AC yang sangat nyaman, terus lokasinya yang sangat luas Bang ya, dan ada aula yang bisa dipakai masyarakat umum secara gratis terkait kegiatannya perihal literasi Bang ya. Bang, ini untuk masuk sendiri mungkin kan ada teman-teman yang sebenarnya pengen masuk cuma masih ragu, ini masuknya seperti apa, atau langsung masuk atau harus daftar dulu jadi anggota perpustakaan atau seperti apa nih Bang? Kalau hanya untuk membaca buku, sebenarnya masyarakat umum boleh langsung datang. Jadi langsung hanya mengisi buku tamu, kemudian silakan aja. Kami punya ada ruang anak. Di situ banyak sekali buku anak, komik. Nah, ada tempat bermainnya, duduknya juga lesehan di karpet. Biasanya anak-anak ditemani orang tuanya. Kalau buku yang umum,
itu bisa di ruangan yang terbuka gitu cari. Kemudian ada ruang referensi, di situ ada kamus, ensiklopedia, kemudian ada ruang deposit, buku-buku kekhasan Samarinda, termasuk peraturan-peraturan lama yang mungkin tidak bisa kita akses di internet. Nah, ini orang umum boleh langsung. Tapi apabila ingin meminjam bukunya, berarti harus jadi anggota. Menjadi anggota gratis, sangat mudah, antara 5 sampai 10 menit jadi kartunya. Yang penting apabila sudah dewasa berarti bawa KTP, kalau masih anak-anak cukup bawa kartu keluarga. Nah, karena datanya pakai NIK. Di foto, kemudian kartunya udah jadi, bisa pinjam buku, sekali pinjam 3 eksemplar dalam waktu seminggu, kalau belum selesai boleh diperpanjang. Berarti semudah itu Pak ya, Bang ya, daftarnya ya? Betul. Berarti untuk masa peminjaman buku sendiri itu 1 minggu. 1 minggu. Untuk memperpanjangnya seperti apa, Tinggal Bang? datang lagi, kita perpanjang lagi. Nah, jika ada nih nanti yang kelewatan waktu, mungkin lupa mengembalikan atau hilang bukunya tuh, ada denda atau seperti apa, Bang? Kalau terlambat, dendanya tidak ada dalam bentuk uang. Dendanya hanya tidak meminjam sepanjang keterlambatan. Katakan begini, kita pinjam 1 judul mestinya kan 1 minggu, tapi karena kita terlambat 2 hari, maka kita tidak boleh pinjam 2 hari ke depan. Hari ketiga udah boleh. Ini sebenarnya hanya sebagai punishment supaya mereka disiplin. Benar. Kalau untuk menghilangkan sendiri, ada nggak yang pernah menghilangkan buku nih, Bang? Pernah. Jadi kalau buku hilang itu kami hanya minta ganti sesuai judul yang dihilangkan. Berarti dibelikan aja ya judul. Dibelikan. Kami tidak terima kalau mereka gantinya pakai uang. Karena itu pertanggungjawaban kami kan susah juga. Jadi tinggal mereka tinggal cari judul itu, kalaupun mereka kesusahan, kami kan di database kami buku itu kan kelihatan penerbitnya di mana, toko buku mana yang menyediakan. Pernah juga sih ada yang hilang. Buku itu buku lama sehingga mereka susah mencari judul yang sama. Kami beri pertimbangan, nih judul yang mirip. Kami kan ada database buku nih, boleh dicari yang seperti itu. Jadi teman-teman Sobat Usama ID, jadi jangan takut lagi, jangan ragu untuk datang ke perpustakaan, Bang ya. Ini kita sudah berbicara terkait perihal buku, literasi, dan era digitalisasi, Bang. Dan sejauh ini kan Abang juga melakukan pembinaan terhadap perpustakaan-perpustakaan di sekolah-sekolah juga, Bang ya. Termasuk. Nah, kalau di sekolah-sekolah tuh ada nggak sih perpustakaan yang pengelolaannya sangat baik, mungkin bentuk-bentuknya tuh sangat unik, ada nggak, Bang? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, jadi ada beberapa perpustakaan yang sebenarnya sudah sesuai standar. Perpustakaan itu pun diakreditasi. Nah, yang melakukan akreditasi pemberian sertifikatnya dari Perpustakaan Nasional RI di Jakarta. Tapi kami di daerah ini yang mengusulkan, kemudian asesornya datang ke lokasi dan menilai. Nah, perpustakaan yang sudah terakreditasi ini memang tidak banyak di Samarinda, tapi satu yang paling bagus dan mendapat juara 1 di tahun 2023 sebagai perpustakaan terbaik se-Kalimantan Timur, yaitu perpustakaan yang ada di SMP Pastabikul Khairat. Nah, perpustakaan ini sudah memiliki akreditasi A ketika diajukan menjadi lomba, menjadi juara 1 juga. Nah, yang menarik, perpustakaan ini tidak sekedar hanya koleksinya yang lengkap, ruangannya yang nyaman, tapi partisipasi dari siswa dan para guru. Mereka menerbitkan buku bersama, kemudian pustakawannya pun sangat membantu, memfasilitasi sehingga karya-karya murid, guru, dan tenaga kependidikan itu bisa terbit. Nah, itu untuk yang SMP. Kalau yang di kelurahan, itu ada kelurahan Bukuan di Kecamatan Palaran, perpustakaannya udah baik, udah bagus, malah mendapat bantuan udah beberapa tahun dari Perpusnas. Mereka memiliki komputer di perpustakaan kelurahan tuh, ada komputernya 3, bukunya sampai udah 3.000-an judul. Dan kunjungan-kunjungan, karena Palaran ini relatif jauh dari perpustakaan kota ya, mereka itu jadi menarik minat
sekolah-sekolah terdekat, TK, PAUD, SD untuk berkunjung ke perpustakaannya. Nah, jadi perpustakaan udah hidup di situ. Oke, berarti di era digitalisasi saat ini juga perkembangan perpustakaan udah bisa disepelekan, Pak ya? Betul, betul. Berarti sangat berkembang, bahkan dari Pastabikul Khairot tuh juga saya kemarin sempat datang ke Dinas Perpustakaan Provinsi. Mereka guru dan muridnya ini menulis buku dan menyumbangkan, bahkan kemarin ada beberapa judul dan beberapa eksemplar itu. Iya. Ibu siapa saya lupa Ibu namanya. Rahmawati. Iya, Ibu Rahmawati itu kemarin dia jadi dia juga mengakomodir nih Pak, Bang. Jadi mengakomodir bagi penulis-penulis, dia bisa datang ke situ, nanti mereka bantu untuk menerbitkan, karena menerbitkan buku itu kan biayanya nggak murah, Bang. Nah, jadi Ibu Rahmawati itu membantu. Nah, untuk Abang sendiri nih melihat penulis-penulis di Kota Samarinda ini seperti apa sih, Bang, perkembangannya sampai saat ini? Kalau saya lihat semakin banyak sih yang tertarik ya dengan dunia kepenulisan ini, karena menulis ini untuk publikasinya kan semakin mudah. Kalau dulu kan orang harus menghubungi percetakan kalau menerbitkan buku, atau mengirimkan karyanya ke media massa konvensional yang harus dicetak. Nah, kalau sekarang kan banyak sekali baik surat kabar atau media massa yang online. Nah, mereka kan tinggal mengirimkan saja karya-karyanya itu. Jadi saya banyak mendapati teman-teman yang penulis ini merasa ini sangat membantu. Saya sendiri pun tergabung dalam komunitas di penulis di Samarinda. Saya juga suka menulis sebenarnya. Jadi saya pernah menulis cerpen, puisi, artikel-artikel yang sudah diterbitkan baik secara daring maupun luring. Nah, ini sangat membantu saya sebagai pustakawan, karena perpustakaan ini kan terkait dengan buku ya, bukan hanya untuk dibaca tapi juga sebagai koleksinya ini. Nah, apabila pengelola perpustakaan ini senang menulis, mereka akan mudah mencari referensinya. Kemudian karyanya juga bisa dimasukkan ke dalam koleksi perpustakaan. Nah, yang menarik di Perpustakaan Kota Samarinda kan kami punya iSamarinda ya, aplikasi digital itu. Kalau kita menerbitkan buku-buku yang sama dengan daerah lain, buku-buku yang terbit umum, akan berat karena saingan kita itu adalah perpustakaan-perpustakaan yang punya koleksi yang banyak. Nah, kami mengarahkan buku-buku koleksi yang ada di Samarinda ini adalah terbitan yang dari karya lokal. Nah, ini yang tidak bisa diperoleh, katakan mungkin di Perpusnas atau di perpustakaan digital yang ada di Jawa, di Sulawesi. Nah, keunggulan inilah yang menarik minat. Nah, kami membuka peluang bagi penulis di Samarinda yang ingin bukunya diterbitkan secara digital, silahkan hubungi Perpustakaan Kota Samarinda. Mereka hanya cukup memberikan dalam bentuk digitalnya saja surat pernyataan untuk siap diterbitkan. Ini bisa kami akomodir, dan buku ini berarti kan bisa dibaca di seluruh pelosok dunia karena kan digital ya. Nah, yang sudah masuk di kami itu ada beberapa karya. Yang menariknya ada salah satu guru di Samarinda yang mengajar di SD Pastabikul Khairat. Dia menerbitkan, dia meminta naskah, dan naskah saya itu di karya cerita lokal, cerita lokal seperti hikayat gitu. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Korea. Nah, karena beliau ini akan berangkat ke Korea sebagai pertukaran tenaga pendidik. Nah, buku itulah yang dijadikan jadi cerita rakyat dari Kalimantan Timur yang diperkenalkan oleh siswa di Korea. Nah, kan lebih mudah daripada beliau ini mencetak buku membawa ke sana. Nah, kalau buku digital tinggal memberikan linknya saja. Kemudian anak-anak kan tinggal membaca di situ. Nah, ini sangat memudahkan. Jadi menurut saya apabila memang berminat, kami juga ada beberapa penulis seperti Bang Sultan Musa yang buku karya-karyanya sebanyak diterbitkan di media, menyumbangkan 3 bukunya, 3 judul untuk juga bisa kita baca di iSamarinda. Nah, inilah yang menurut saya yang bisa memperkenalkan para penulis lokal dengan cara yang mudah dan murah. Berarti memang Perpustakaan Kota Samarinda sangat terbuka untuk penulis-penulis lokal, Pak ya. Bang, ini kan kita tahu sebenarnya anak-anak SD, SMP, SMA itu mereka
mungkin banyak yang punya bakat untuk menulis, tapi mereka nggak pede nih. Kadang dibilangin sama temennya atau gurunya, ngapain kamu tulis ini. Kan sebenarnya kita nggak tahu mereka punya bakat atau tidak. Ada tips nggak, Bang, terhadap anak-anak seperti mereka ini? Apakah harus dilanjutkan lagi bakat mereka? Sebelumnya saya ingin menyampaikan sebelum saya ke jawaban itu, ke Dinas Perpustakaan Kota Samarinda ini sudah 4 tahun berturut-turut mengadakan bimbingan menulis. Jadi kami buat kelas menulis, pengajarnya adalah para profesional. Mereka memang sudah biasa menerbitkan buku, juga menjadi mentor. Nah, pesertanya ini adalah masyarakat Kota Samarinda. Kami pernah membuka khusus untuk anak SMA, untuk guru atau masyarakat umum. Jadi kita buka kelas itu melalui awalnya dari seminar, kemudian kita buat kelas menulis. Nah, mereka dibimbing sampai beberapa kali pertemuan. Kemudian hasil karyanya itu diedit oleh si pengajar tadi, mentor tadi, kemudian dijadikan buku. Nah, bukunya ini diterbitkan fisik sebagai koleksi perpustakaan, juga sebagai buku digital. Artinya kami udah membuka kesempatan. Memang sih ini kendalanya, kelasnya kan tidak banyak. Benar. Satu kelas itu antara 20 sampai 40 orang saja. Jadi kelas yang sudah pernah kita buka, kelas menulis puisi, cerpen, feature, ini semuanya memberi kesempatan sebenarnya. Nah, tapi terkait dengan pertanyaan tadi, sebenarnya menulis ini kan tidak hanya diperlukan ketika kita ingin menjadi seorang, katakan ya, jurnalis, sastrawan, penyair, seterusnya. Menulis ini adalah kegiatan kita sehari-hari. Ketika kita ingin menulis, itu banyak sekali manfaatnya. Kalau di kantor-kantor kita menulis surat dinas, kalau kita di lembaga-lembaga juga membuat proposal, membuat laporan. Kemudian kalau kita adalah seorang content creator, kita membuat caption. Nah, ini terkait dengan kepenulisan semua. Orang-orang yang tidak biasa menulis, otomatis dia akan terkendala, mungkin akan memakan waktu lama, hasilnya juga tidak optimal. Nah, yang kesempatan untuk belajar menulis ini sebenarnya terbuka luas. Apakah tadi bisa di Perpustakaan Kota Samarinda, banyak juga buku-buku ya, buku-buku pengajaran tentang menulis, bisa juga cari di YouTube, kemudian di IG tuh banyak trik-trik menulis. Tapi yang penting menurut saya, menulisnya harus tetap dikembangkan. Jangan pernah merasa menulis itu karena kita terhambat. Biasa orang menyebutnya writer's block gitu ya. Itu jangan langsung berhenti. Karena menulis ini memang perlu latihan. Bakat diperlukan, tapi latihan yang sangat penting. Ketika kita semakin rajin menulis, akan semakin tahu kita bahwa di kelemahan kita di mana, keunggulan kita di mana, sehingga kita kalau ada merasa masalah, mencari solusinya di mana. Oke, berarti memang sebelum jawab pertanyaan tadi, memang Perpustakaan Kota Samarinda sudah rutin mengadakan kelas-kelas menulis, Bang, ya? Oke, mungkin ini nggak terasa nih, Bang, kita sudah ngobrol hampir setengah jam sama Sobat Busama ID. Mungkin ada terakhir nih pesan-pesan dari Abang kepada Sobat Busama ID, masyarakat Kota Samarinda, Gen Z, Gen Alpha, dan lain-lain terkait literasi di Kota Samarinda. Closing statement lah dari Bang Inui ini. Baik, terima kasih. Sini, Bang. Jadi sebenarnya membaca itu adalah kebutuhan. Menurut saya membaca itu adalah kebutuhan. Baik kita sebagai anak yang ingin meningkatkan wawasan, sebagai pelajar yang menambah ilmu, sebagai orang dewasa pun perlu membaca. Apa saja yang kita baca, sepanjang itu berkaitan dengan diri kita, insya Allah akan bermanfaat. Jadi jangan pernah berhenti membaca, karena membaca itu tentu saja membuka wawasan kita dan membuka pengetahuan kita terhadap dunia. Demikian. Oke, Sobat Busama ID, sudah setengah jam nih kita menemenin teman-teman. Dan kita akan kembali lagi di podcast-podcast selanjutnya. Ya, seperti pesan dari Bang Inui tadi, jangan pernah berhenti membaca, karena membaca adalah membuka wawasan. Apalagi buku merupakan jendela dunia, Bang, ya. Saya Aditya Setiawan dan Bang Inui pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Busama ID.